Tapi sayang ini mungkin sering dijemur dan dihujankan, jadi terdapat beberapa keropos di bagian bodi atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Angoners, balik lagi bareng kita cuman di channel YouTube-nya Padepokan DS Custom. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih berkegiatan di bengkel dengan keadaan sehat walafiat, walaupun Mimin sendiri sepertinya sedang terkendala beberapa masalah. Oke. Jadi cuaca hari ini emang agak kurang bersahabat teman-teman, jadi wajar ya, dan mohon maaf juga kalau misalnya penyampaiannya dari suaranya kurang enakan. Oke, langsung saja. Di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer yang kalau kita lihat dari lampu ini masih dari tahun 2000-an ke bawah ya. Ini antara tahun 96 sampai tahun 98 ya. Kenapa kita bisa sebut seperti itu? Karena kita lihat di bagian lampu depan teman-teman. Jadi lampu depannya itu masih pakai lampu yang bermata belok ya istilahnya. Kemudian grill-grillnya juga masih original, yang dimana terdapat beberapa kawat yang jaraknya itu renggang-renggang dia ya. Berbeda dengan yang Blazer tipe SOHC. Lalu di bawahnya juga ada tambahan lagi lampu fog lamp bawaannya alias lampu originalnya. Nah, untuk di bagian mesin, apron, kemudian part-part yang lainnya juga masih ori ya. Sekian informasi, mobil ini adalah mobil yang dimana akan kita jadikan bahan, atau misalnya teman-teman dan Angoners pengen cari mobil Blazer yang pengen dibangun, ini mobil kita rekomendasikan juga ya. Jadi ini mobil di sisi lain kita stok buat teman-teman yang pengen pesan mungkin ya ke depannya. Di sisi lain mobil ini akan kita rawat juga ya, akan kita restorasi atau kita modifikasi sedikit-sedikit agar lebih bagus. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa part yang masih original, reservoir, kemudian apa ini namanya, booster rem ya, booster remnya ini udah bukan ori, dan master remnya juga udah bukan ori. Ini mirip seperti punya Panther kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi ini booster remnya udah sempet diganti dari pemilik yang sebelumnya. Dan nanti juga kita akan coba standarisasikan lagi ya dengan atau menggunakan booster rem Opel Blazer. Dan kalau untuk master couplingnya itu masih original ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk di bagian ICM ini dia masih merek Huko ya. Ini masih original teman-teman, produksi dari Jerman, dari bawaan Opel Blazer itu sendiri. Kemudian untuk di bagian part yang lain, kita coba bahas bagian mesin dulu ya. Untuk bagian part yang lain ini masih utuh, cover-covernya masih terpasang dengan baik. Lalu beberapa relay juga ini gimana nih? Ini jatuh mungkin ya teman-teman, atau sempat dibongkar, jadi ini belum kita rapihin lagi. Karena untuk dudukan relay itu dia terdapat di bagian atas cover cylinder head ya. Untuk bagian filter, kemudian wadah dari washer fluid masih aman ya. Di sini juga kompresor AC-nya masih bagus sepertinya ya.
Lalu tabung AC-nya juga masih berfungsi dengan baik, dan vakum atau jalur-jalur dari udara ke AC juga ini terpasang dengan rapi ya. Nah, ini juga ada soket-soket tertentu. Ini soket lampu teman-teman. Jadi ini soketnya juga masih original bawaan dari pabrikasi Oppo Blazer. Nah, untuk peredam mesin itu, peredam cover cup mesin itu seperti itu ya. Dia orinya semacam dari busa yang dipadu padankan dengan karet teman-teman ya. Oke, sejauh ini bodinya masih ngaleng. Untuk ban ini masih pakai ban Dunlop. Kemudian untuk velgnya ini masih original juga, ring 15 ya. Velgnya sudah velg kembang, ukuran ban 30 kali 9,5 kalau nggak salah ya. Jadi ini ban masih standar teman-teman, dan ini juga ada nomor atau seri dari velgnya. Ini original dari produksi Jerman ya. Lalu di bagian samping bawah bodi ini original juga. Jadi tipe Blazer itu untuk tulisan Blazernya atau stiker Blazernya itu ada dua macam ya. Ada yang semacam dicetak atau di print, dan ada juga yang mengusung tulisan berupa emblem ya, jadi dia 3D. Oke, untuk bagian wiper ini masih ori tapi karetnya sudah getas-getas ya, nanti kita akan coba perbaiki juga. Lalu spionnya ini juga sepertinya sudah diganti ya. Ini spionnya masih bagus teman-teman ya. Tuh, perpindahannya juga masih enakan, tidak ada kesat-kesat ya. Jadi ini tuh naik turunnya juga masih bisa kita atur dengan baik. Oke. Untuk tipe Blazer yang tahun 96, 97, 98 ini sudah menggunakan tipe yang electric mirror ya. Ada juga yang belum, tergantung tipenya ya teman-teman. Oke, kita coba buka pintu dan masih enak ternyata ya. Untuk tutup buka pintunya masih enak, engsel-engselnya masih pada bagus. Yang belakang ini terkunci teman-teman ya. Untuk bagian atas, nah di atas ini ada roof rail atau roof rack. Ini juga masih ori bawaan dari Oppo Blazer. Lalu ada beberapa karet list ya yang berjumlah 4 buah. Tapi sayang ini mungkin sering dijemur dan dihujankan, jadi terdapat beberapa kropos di bagian bodi atas ya. Nah, untuk bagian bodi belakang kurang lebih seperti ini. Ini masih ngaleng, belum ada bekas ketabrak atau bekas nabrak ya. Jadi untuk keseluruhan bodinya masih pada bagus. Stop lampnya juga original. Lalu ini sudah dipakaikan dengan kaca film ya stop lampnya teman-teman, atau skotlet bening. Bumper kiri kanan bagian belakang ini juga masih bagus ya. Di bawahnya terdapat satu buah ban serep, yang dimana ban serepnya itu sendiri velgnya juga masih ori ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat lagi ke bagian sampingnya atau bagian tengahnya. Jadi mobil Blazer ini kita sempat dapat dari beberapa rekan kemarin ya di luar kota, dan alhamdulillah sekarang sudah mendarat dengan baik di bengkel Padepokan DS Custom. Yang selanjutnya akan kita coba restorasi atau modifikasi ya, atau mungkin juga teman-teman yang pengen ngebangun dari awal, ini kita rekomendasiin buat bahan ya. Oke, lanjut. Untuk wiper belakang masih terpasang dengan baik, dan untuk fungsionalitasnya mungkin akan kita urut ulang nanti ya, apakah masih pada berfungsi atau tidaknya nanti akan kita coba cek satu persatu di bagian part mana saja yang bermasalah. Nah, stop lamp bawaannya juga ternyata sudah pecah ya teman-teman. Itunya mikanya nanti akan kita coba ganti atau perbaiki. Lalu untuk bagian knalpot atau pembuangan ini masih ori, dan untuk gardan semuanya sepertinya terlihat baik-baik saja ya, tidak ada bocor-bocor. Untuk bagian mesin pun ini masih kering ya, di bagian bawah tidak ada bocor-bocor. Oke, kita langsung saja coba review di bagian interiornya teman-teman. Nah, untuk pintu kita coba dulu ya, apakah enakin. Oke, masih bagus engselnya. Nah, masih enakin ya. Jadi ini sudah dapat dipastikan engselnya juga masih bagus. Oh, untuk interior ternyata door trimnya tidak ada teman-teman. Tapi di sini
ada beberapa part originalnya ya yang masih terpasang. Tentu saja untuk bagian stiker tekanan ban juga masih terpasang di situ ya. Jadi ini bisa kita sebut belum di body repaint, alias warnanya masih bawaan aslinya ya. Oke, untuk bagian door trim ini kurang lebih seperti ini mekanismenya ya. Jadi pada saat kita buka pintu itu dia menggunakan semacam besi yang menyerupai kawat teman-teman ya. Tapi dibilang besi tebal bukan, dibilang kawat juga bukan ya. Istilahnya ini adalah apa ya kalau bisa kita sebut, mungkin bisa kita sebut jalur dari mekanisme buka tutup pintu ya. Dan di situ juga ada beberapa part yang lain, salah satunya adalah dinamo power window masih ori, kabel-kabelnya juga masih utuh. Ini masih banyak PR ya kalau misalnya teman-teman pengen ngebangun di mobil ini, dengan syarat dompetnya harus tebal dulu isinya. Oke, untuk jok ini masih ori dari Bludru juga. Kemudian cover steer ini custom sepertinya ya. Lalu untuk speedometer ini kilometernya masih di angka 115.000. Jadi masih rendah ya meskipun tahunnya tua untuk penggunaannya. Tip juga ini masih tip jadul ya teman-teman. Ini juga ada beberapa barang yang mungkin pemilik sebelumnya tinggalkan. Dan untuk bagian belakang joknya juga masih ori. Ini masih mengusung 2 garis, dimana satu garisnya muat 2 orang dan satu garisnya lagi hanya untuk 1 orang. Kokpit juga ada, lalu sun visornya juga masih utuh. Hanya saja di bagian plafon ini kayaknya sudah pada sobek-sobek ya. Nanti akan coba kita perbaiki oleh Abah Encang. Tapi sun visor sejauh ini masih pada bagus ya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Barangkali ada yang mau nerusin atau pengen modifikasi atau restorasi mobil Blazernya, di sini kita sediakan unitnya. Kita lanjut untuk bagian konsol box, kita coba buka ya. Konsol box ini masih original juga. Kemudian untuk pemutaran tuas-tuas persneling maupun rem tangan masih berfungsi dengan baik dan enakeun tentunya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk bagian interior. Mungkin seperti itu saja review singkat kita kali ini, karena untuk beberapa konten ke depan kita akan coba review lagi mobil yang ada di bengkel Padepokan DS Custom ini ya. Oke, mungkin seperti itu saja. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri. See you next time in our video, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.